halo semuanya, apa kabar? Ya, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, berjumpa kembali pada mata kuliah keterampilan dan pembelajaran berbicara. Ya, masih bersama saya Bu Ayu Puspita Endasari. Nah, pada kali ini materi yang akan kita bahas mengenai diskusi. Nah, kira-kira apa saja yang ada dalam materi diskusi ini? Kita simak saja langsung video selanjutnya. Pengertian dan tujuan diskusi. Pengertian diskusi secara umum. Diskusi adalah terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih dalam bentuk pengetahuan, musyawarah, ataupun ilmu tertentu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar. Dalam sebuah diskusi, biasanya ada tema atau topik yang dibahas oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biasanya, hasil dari topik yang dibahas tersebut yaitu adanya pemahaman mengenai topik yang telah dibicarakan bersama. Diskusi juga bisa dianggap sebagai cara untuk bertukar pikiran demi meraih adanya kesepakatan untuk bersama. Macam diskusi dan contohnya. Macam-macam jenis diskusi yang biasa dilakukan oleh sekelompok orang. Jenis-jenis diskusi formal. Jenis komunikasi verbal di mana pertukaran informasi dilakukan sebagai jalur yang telah ditentukan atau memiliki aturan dikenal sebagai komunikasi formal. Seminar. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya seminar. Apalagi di zaman sekarang dengan banyaknya profesi baru di dunia pekerjaan atau pengusaha, banyak sekali seminar yang dilakukan untuk menjelaskan suatu produk, masalah, atau suatu yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat. Di dalam seminar ada beberapa ahli dalam bidangnya yang membahas topik tertentu untuk mencapai suatu kesepakatan. Prakarya atau sanggar kerja. Prakarya juga termasuk dalam suatu diskusi yang tentunya membahas suatu pekerjaan atau profesi tertentu. Bukan itu saja, mungkin sebuah karya dari seseorang yang ahli bisa dibahas di diskusi lokakarya tersebut. Simposium. Simposium merupakan diskusi yang diadakan oleh beberapa orang atau kelompok untuk membahas tentang prasarana mengenai pokok permasalahan tertentu. Diskusi ini juga diadakan untuk mendapat suatu kesepakatan atau solusi bersama. Diskusi panel. Pengertian mendasar dari diskusi panel ini adalah diskusi yang dilakukan untuk memperluas wawasan tentang permasalahan yang sedang hangat dibicarakan oleh orang banyak, serta melibatkan para ahli yang menjadi penulis atau pembicara dalam diskusi tersebut. Jenis-jenis diskusi non-formal atau tidak resmi. Jenis komunikasi verbal di mana pertukaran informasi tidak mengikuti saluran apapun atau aturan jelas. Komunikasi terbentuk ke segala arah. Biasanya komunikasi terjadi secara spontan untuk menentukan suatu kesimpulan pada saat ini. Kelompok studi. Biasanya kelompok studi ini dilakukan oleh para murid siswa sekolah yang sedang berkelompok mendiskusikan mata pelajaran tertentu. Kelompok bentuk kebijaksanaan. Dalam menjelaskan suatu masalah, dibutuhkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang tepat, maka dibentuk kelompok kebijaksanaan ini agar terkumpul beberapa pendapat untuk menghasilkan keputusan yang bijaksana. Komik atau perkumpulan kelompok para orang tua murid. Pertemuan para orang tua murid dengan gurunya ini biasa terjadi di suatu sekolah untuk masalah yang mengganggu bagi sekolah atau para siswa. Adapun tujuan diadakan diskusi diantaranya itu: 1. Sebagai wadah penyelesaian masalah, sehingga dengan diadakannya diskusi masalah seberat apapun bisa dipecahkan dengan cara yang baik. Kedua, sebagai wadah yang tepat untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, serta ilmu yang didapatkan dari berdiskusi. Ketiga, diskusi juga dibuat agar para peserta belajar saling mentoleransi dan menghargai setiap pendapat yang berbeda. Keempat,
para peserta diskusi bisa belajar beretika saat diskusi. Kelima, melatih para anggotanya berbicara di depan umum agar lebih berani dalam bersuara tentang pemikiran dan pendapat pribadinya. Keenam, diskusi dianggap sebagai faktor pendukung dalam meningkatkan suatu tradisi intelektual. Ketujuh, sebagai wadah yang tepat dalam mengambil kesimpulan dan keputusan. Kedelapan, sebagai tempat untuk orang-orang yang menyamakan visi misi dan persepsi. Dan terakhir, kesembilan, menjadi sarana yang tepat guna menghidupkan kepedulian dan kepekaan terhadap suatu perbincangan dan komunikasi di dalam suatu diskusi. Baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai materi diskusi ya. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang sudah dijelaskan pada video pembelajaran tadi ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.